أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin bapak-bapak dan ikhwah hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-22 di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis melanjutkan pengkajian kita hadis-hadis yang membahas tentang Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah
At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi, Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadirin sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah membahas hadis yang bab yang ke-36, bab tentang sifat canda atau kelakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersisa pada kita dua hadis ya, dua hadis ya, tersisa pada kita dua hadis yang insyaallah kita akan sempurnakan pada malam hari ini ya. Malam lalu kita tidak sempat hadir dan insyaallah pada malam hari ini kita akan sempurnakan pembahasan tentang canda dan contoh kelakar gurauan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal kita baca. Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-bab as-sadis wa thalathun, bab ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الحديث التاسع والثلاثون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. Ya, hadis yang pertama di malam hari ini atau hadis yang ke-239. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki min ahlil badiyah, dari badiyah, pegunungan, daerah pegunungan atau yang dikatakan sebagai orang Badui. Karena nama beliau Zahir, wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Beliau ini kalau datang dari daerahnya, daerah pegunungan, dari Badui, beliau datang membawakan hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayujahizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Dan sebaliknya,
Nabi juga SAW menyiapkan untuk beliau, untuk Zahir ini, sesuatu yang bisa menjadi oleh-oleh untuk Zahir ketika dia akan keluar, artinya akan balik ke daerahnya. Faqala Nabi SAW, kata Nabi SAW, inna zahiran badiyatuna. Zahir ini orang Badui kami yang datang dari kampung, datang dari daerah pegunungan. Wa nahnu hadiruhu, dan kami ini saudara-saudaranya di daerah ini, di daerah perkotaan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cinta sayang kepada Zahir ini. Wa kana rajulan damima, beliau ini seorang laki-laki yang atas wajahnya damim, jelek ya, memiliki wajah yang buruk ya, jelek. Damim, kalau damim itu akhlak yang buruk ya, tapi kalau penampilan fisik yang buruk itu namanya damim. Dan dalam Islam ini tidak masalah ya, yang masalah adalah damim. Persoalan fisik bukan tolak ukur ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi si Zahir ini. Zahir datang ke kota dan menjual yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Jadi beliau ini di antara tujuannya ke kota, bawa barang-barang dari desa, dari kota, dari daerahnya untuk beliau jual di daerah perkotaan. Maka suatu hari Nabi SAW melihat Zahir ini sedang menjual, maka dari belakang Nabi SAW langsung merangkul dan memeluk Zahir dari belakang. Wa huwa la yubsiruhu, Zahir ini tidak tahu siapa ini orang ya. Siapa yang tiba-tiba memeluk saya, merangkul saya dari belakang. Faqala man hadha, Zahir bilang, siapa ini ya, tiba-tiba peluk saya dari belakang. Arsilni, lepaskan saya. Faltafata, tapi beliau melirik sejenak atau sedikit, beliau menoleh, ternyata Rasulullah ya. Fa'arafan Nabiya SAW, Zahir tahu ternyata Nabi yang peluk beliau. Faja'ala la ya'lu ma'al saqa zahrahu, maka beliau biarkan ya Nabi SAW memeluknya, bahkan beliau makin merapatkan punggung beliau ke dada Nabi SAW. La ya'lu ma'al saqa zahrahu bisadrin Nabi SAW hina rafa, ketika beliau tahu ya, ini tidak gampang ini ya, mumpung Nabi yang peluk beliau, maka beliau tidak lagi bilang lepaskan saya, bahkan beliau tambah merapatkan punggungnya ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan beliau, dengan Zahir ini, dan mengatakan, man yashtari hadzal abd, siapa yang mau membeli hamba ini ya, siapa yang mau beli ini orang ya. Faqala, kata Zahir mengomentari pernyataan atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan wallah, kalau begitu, kalau saya mau dijual demi Allah, tajiduni kasida, kamu akan mendapatkan rugi, artinya murah sekali saya ini ya, kalau saya dijual ini murah sekali harga saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakin, akan tetapi, indallah, di sisi Allah, lasta bikasidin, engkau bukan seorang yang murah. Atau beliau mengatakan, anta indallahi ghalin, engkau wahai Zahir di sisi Allah sangat mahal ya. Ini jangan sekalian satu bentuk canda Nabi SAW kepada sahabatnya.
Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini seperti yang kita sebutkan diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan sanadnya ya sahih, insyaallah tidak ada masalah dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, para perawinya adalah perawi-perawi yang thiqat. Anas bin Malik mengatakan ada seorang laki-laki, ya, orang Badui. Orang Badui ini namanya Zahir, dan beliau ini kalau datang dari daerahnya, ini Badui yang bukan seperti banyak Badui, ya. Beliau ini ketika datang ke Badui tidak seperti biasanya Badui untuk bertanya, atau mungkin sebagian mereka justru untuk meminta kepada Nabi SAW, dan itu pun kadang dilakukan dengan cara yang tidak beradab. Adapun beliau ini kalau datang dari kampungnya, ya bahasa mudahnya mungkin dari kampungnya, kebaikannya, ya maka orang itu bawa oleh-oleh dari kampungnya, maka kita siapkan juga oleh-oleh orang kota, ya, karena beda itu jenisnya, ya beda oleh-oleh kampung sama oleh-oleh orang perkotaan. Orang yang di kampung, orang kota rindu dengan oleh-oleh kampung, dan sebaliknya orang kampung juga mau tahu apa sebenarnya itu yang ada di kota, ya. Maka ini diantara bentuk ta'awun, ya, dan diantara bentuk ukhuwah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, saling berbagi dan saling hadiah menghadiahkan, ya, dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi kita SAW bersabda, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling menghadiahkan, niscaya kalian saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa saling menghadiahkan ini tidak harus sesuatu yang istimewa, dan kalau persoalan hadiah, biar yang kita berikan hadiah adalah orang yang mampu juga, atau orang yang sangat mulia, dan mungkin hadiah kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang murah atau sesuatu yang mungkin sepele menurut sebagian orang, tapi nilai ukhuwah dan rasa cinta karena Allah itu yang akan menjadikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW memberikan penghormatan khusus kepada Zahir ini, dan inilah Nabi kita SAW, dia adalah seorang yang mau mengangkat derajat orang-orang yang mungkin dipandang rendah oleh kebanyakan orang, ya, dan beliau selalu mengingatkan, innama tunsaruna bi du'afaikum, kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah disebabkan ada orang-orang lemah di antara kalian, ya. Beliau adalah pemimpin bagi kaum-kaum yang lemah atau yang dianggap tidak punya apa yang dianggap biasa-biasa saja, atau mungkin tidak bisa berkontribusi untuk umat, tapi Nabi justru memberikan perhatian yang khusus untuk mereka. Karena itu beliau katakan kepada sahabatnya, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu, ya, beliau sampaikan testimoni khusus, ya, untuk Zahir. Beliau mengatakan Zahir ini badiyatuna, orang kampung atau orang dari dusun yang merupakan saudara kita, dan kita adalah saudara-saudaranya di daerah perkotaan ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, dan dia cinta kepada Zahir. Dan antum lihat, inilah cinta yang tulus, ya, cinta yang tulus kepada saudara kita, bukan karena masalah hartanya, bukan karena persoalan paras wajahnya, bukan karena masalah nasabnya, tapi karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, dan dia adalah seorang yang taat dan mungkin soleh, maka kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana rajulan damiman, ya, beliau seorang yang damim, yang dari segi paras wajahnya jelek, ya, buruk, tidak istimewa. Ya, biasanya mungkin orang tidak terlalu tertarik untuk bergaul dengannya, tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan perhatian yang sangat khusus kepada beliau. Dan inilah salah satu bukti, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha
la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian itu dari penampilan fisik kalian dan tidak juga dari harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat dari hati-hati kalian. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Itulah ya tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mau seperti itu ya. Beliau mau ajarkan kita untuk melihat seseorang itu dari sisi kebaikannya, ketaatannya, kesolehannya, dan jangan kita melihat dari sisi hal-hal yang sifatnya duniawi, termasuk dalam persoalan fisik. Satu hari, ini contoh kelakarnya ya, contoh candaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan candaan yang seperti ini dilakukan oleh Nabi kepada zahir dan mungkin kita tidak dapatkan pada orang-orang lain. Ya, jadi ini juga fikih dalam bercanda ya, fikih dalam mizah atau muzah. Ketika kita bercanda, kadang ada orang yang mungkin kita akrab, yang kita kadang bisa bercanda dengan candaan-candaan yang benar, yang candaan-candaan yang sesuai dengan syariat, yang mungkin ada orang lain yang kita kurang pas untuk bercanda dengannya ya. Karena ini juga salah ya, kadang ada sebagian orang karena dia mungkin suka canda dan suka mencandai orang, setiap ketemu biar belum dia kenal dia langsung candai ya. Padahal tidak semua orang suka dicandai seperti itu. Ya, mungkin ada orang langsung marah sama dia ya, padahal dia sebenarnya ingin bercanda ya, bergurau dengannya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat betul hal-hal yang seperti ini ya. Beliau lihat bagaimana cara beliau bergaul dengan Abu Bakar, beda dengan bagaimana cara beliau bergaul dengan Umar, beda dengan bagaimana beliau dengan Utsman ya, dan masing-masing perlu ada fikih dalam bertaamul dengan mereka. Orang yang seperti ini tentu saja perlu dihibur ya. Orang yang datang dari badui, dari pegunungan, daerah yang jauh, lalu juga mungkin miskin ya, atau mungkin juga penampilannya tidak menarik, orang mungkin jarang yang mau bergaul dengan beliau. Nabi justru melakukan yang sebaliknya. Beliau mau angkat derajat sahabat ini atau memperlihatkan bagaimana kedudukan dan seharusnya bagaimana kita bergaul dengan orang yang semacam ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru mencandai beliau ini ya, mau menghiburnya. Dan di antara cara beliau adalah ini ya. Beliau zahid ini kalau datang ya beliau menjual ya. Walaupun kalau Rasulullah beliau hadiahkan, tapi beliau sebenarnya datang dari kampungnya untuk menjual barang-barang yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang dari kota. Pada satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat kaget ya Zahid dengan memeluknya. Ini di satu sisi ini kadang tidak pas ya kalau kita bikin kaget orang ya, membuat dia kaget ya, apa istilahnya, orang memprank dia ya. Dia seorang biasa marah-marah sampai ini. Tapi ini justru bagi seorang Zahid satu kebahagiaan yang luar biasa ya. Beliau langsung tiba-tiba ada yang peluk beliau. Dan ini menunjukkan bahwa ini sah-sah saja ya. Ketika kita memeluk seseorang, dan ini diantara bentuk kelakar kita kepada seseorang. Ya, sekali lagi dengan catatan tentu saja beda-beda ya. Ada yang kita sudah begitu akrab, ini suatu hal yang biasa. Ya, ada yang mungkin kurang pas ya kita lakukan itu. Atau sebaliknya umpamanya ya, kita mau lakukan ini kepada seorang Rasulullah, ya sahabat mau langsung seperti kepada Rasulullah. Ini yang kurang pas. Tapi ketika Rasulullah yang lakukan, maka ini sesuatu yang tentu saja justru ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Wa huwa yabi mata fahtadar min khalfi wa huwa la yubsiruhu. Faqala man hadza arsilni. Ya. Jadi antum lihat hukum asal, orang tidak suka seperti ini. Siapa yang tiba-tiba peluk saya dari belakang ini? Lepaskan saya, lepaskan saya. Ya, jadi hukum asal orang mungkin merasa terganggu. Tapi setelah beliau menoleh, melihat oh ternyata Rasulullah, maka beliau tidak berusaha untuk melepas ya dari
pelukan Rasulullah, bahkan beliau tambah menyandarkan punggungnya, melingkatkan punggungnya ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keutamaan yang sangat besar ya ikhwan sekalian. Sahabat Rasulullah yang mulazamah dengan Rasulullah saja belum tentu ada yang mendapatkan kemuliaan yang seperti ini, ya. Abdullah bin Umar saja sekedar ditepuk oleh Rasulullah, dipegang kedua pundaknya, beliau sudah ceritakan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menepuk pundak beliau, akhadha bimangkibai, ya, lalu menasihati saya. Lalu candaan Rasulullah tidak berhenti sampai di situ saja, ya. Candaan beliau selanjutnya adalah beliau bilang, ini beliau bercanda dengan perbuatan dan perkataan. Beliau bilang, "Man yashtari hadzal abd?" Siapa yang mau membeli orang ini, hamba ini? Ya. Ini candaan. Ini betul-betul atau gimana ini? Ya. Ini candaan yang betul. Beliau mau betul-betul dijual atau tidak? Kita pernah bahas bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau bercanda, beliau selalu mengatakan yang benar. Gimana dengan ini? Ya. Ya, beliau memang mau jual? Ya, ini tidak dikatakan bahwa beliau berdusta. Kan beliau cuma bilang siapa yang mau beli, ya. Beliau cuma bilang siapa yang mau beli. Beliau tidak mengatakan orang ini mau dijual, ya. Beliau cuma bilang siapa yang mau membeli orang ini, ya, sehingga candaan beliau ini tidak masuk dalam berbohong, ya, yang terlarang. Khos sekalian, sahabat yang mulia ini Zahir tahu diri juga, ya. Tahu diri, beliau tahu segala kekurangannya. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau semacam saya ini kamu jual, kamu justru akan merugi, ya. Wallahi tajiduni kasida. Kasida artinya kerugian, ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, ya. Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Jika orang semacam saya ini dijual, rugi, ya. Siap berapa saja harga yang bisa diberikan untuk saya. Tapi khos sekalian, ya di sini candaan yang juga disisipkan dengan ilmu dan faidah-faidah yang penting, ya. Dan inilah candaannya ulama, ya, candaan orang-orang yang berilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan dan mengatakan, lakin indallah lasta bikasid, ya, di sisi Allah engkau bukan seorang yang murah. Atau beliau mengatakan, anta indallahi ghalin, engkau di sisi Allah seorang yang mahal, ya, seorang yang sangat mahal. Ini mengingatkan juga hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, yang ketika beliau manjat, lalu sahabat melihat betisnya yang sangat kurus, sahabat sempat tertawa, menertawakan betis beliau yang sangat kurus. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada bukit Uhud, ya, lebih berat dan lebih mulia dari bukit Uhud, ya. Ini penegasan bagaimana syariat kita ini tidak memandang seseorang dari hal-hal yang sifatnya fisik, tapi melihat dari ketakwaan dan keimanan serta kesolehan seseorang. Ya, karena itu jangan ya sampai kita dalam bergaul, dalam berinteraksi, kita selalu melihat dalam masalah-masalah yang seperti ini. Yang terbaik adalah ketika kita mampu berinteraksi dengan setiap orang, dengan seluruh kalangan, dan tentu saja menempatkan setiap pergaulan kita pada tempat yang benar, ya, masing-masing punya cara berinteraksi yang tepat, dan itu yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul. الحديث الأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبرها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Ya. Hadis yang terakhir di bab ini, hadis yang ke-240, contoh candaan Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri secara mursal. Ya, jadi dari segi sanad hadis ini sebenarnya ada illahnya, ada cacatnya, ada persoalannya, karena dia min marasilil Hasan, dia hadis yang mursal dari Hasan. Dan Hasan Al-Basri seorang yang termasuk tabi'in wasat, seorang tabi'in pertengahan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang mursal dan menjelaskan bahwa dia adalah lemah, namun di antara hal yang bisa menjadikan hadis mursal itu diterima ketika mursal itu datang dari kibarit tabi'in, khususnya atau utamanya datang dari Sa'id bin Musayyib. Adapun mursal Hasan Al-Basri, hukum asalnya lemah riwayatnya. Karena itu dari segi sanad, sekali lagi hadis ini lemah, namun dia memiliki beberapa riwayat-riwayat yang menguatkan. Oleh karena itu hadis ini dinilai hasan ya oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Syama'ilnya, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan Imam Baghawi dalam tafsirnya, dan juga Imam Baihaqi. Dan riwayat-riwayat yang ada saling kuat menguatkan sehingga sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menilai hadis ini bisa diterima dan dikategorikan sebagai hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Dalam riwayat ini dikatakan atat ajuzun, datang seorang nenek, ajuz orang tua, nenek, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, nenek ini bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah, tolong doakan saya kepada Allah agar saya bisa dimasukkan ke dalam surga. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umma fulan, wahai ibu si fulan, innal jannah, sesungguhnya surga, la tadkhuluha ajuzun, tidak akan dimasuki oleh seorang yang tua, tidak dimasuki oleh nenek. Qal, kata, ya dalam riwayat ini dikatakan fawallat tabki, nenek ini langsung keluar, langsung pergi sambil menangis, ya, sedih mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta doa, tapi ternyata belum didoakan, langsung dibilang tidak ada nenek yang masuk surga. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruha, ya, kejar nenek itu, beritahu kepada dia, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Maksud perkataan beliau bahwa dia tidak masuk surga dalam keadaan tua seperti itu. Innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 7 ayat 25 ya, 35 ya. 35 36 ya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Ya, nanti kita jelaskan makna dari ayat ini. Kos kalian, ada berapa pelajaran dari riwayat ini?
jika riwayatnya sahih ya, karena ada kelemahannya, tapi seperti yang kita sebutkan, beberapa riwayat dianggap bisa menguatkan hadis kita ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah bagaimana semangat para sahabat-sahabat Nabi SAW di masa itu untuk belajar dan untuk mendatangi para ulama, entah anak-anak muda, itu yang banyak majelisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau anak-anak kecil, ya tidak sedikit para sahabat yang hadir majelis beliau adalah anak-anak kecil umur 9 tahunan ke bawah bahkan kadang, dan juga ada sebagian mereka yang nenek-nenek ya, orang-orang yang sudah tua. Seperti contoh dari hadis kita ini, yang datang kepada Nabi ini adalah seorang nenek tua dan beliau minta didoakan oleh Nabi SAW. Ini satu contoh yang dinamakan dengan tawassul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Ada istilahnya dalam Islam syariat dinamakan tawassul. Tawassul artinya mengambil wasilah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul yang dibolehkan dalam Islam adalah 3 bentuknya, yaitu tawassul ya khususnya dalam persoalan doa ya, khususnya dalam persoalan doa. Tawassul yang disyariatkan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, kita dalam doa-doa kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdoa, puji Allah dengan nama-namanya sesuai dengan permintaan kita. Kita mau diberikan ilmu, kita mengatakan ya alim alimni. Kita mau diberikan kekuatan, ya qawi ya matin qawwini. Kita mau diberikan rezeki, ya Razzaq urzuqni. Kita mau diberikan anak, ya Wahhab habli umpamanya ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah tawassul dengan amal-amal soleh yang paling ikhlas dan yang paling kita andalkan. Ini utamanya dalam keadaan-keadaan genting, dalam keadaan darurat, di mana kita sangat butuh doa-doa yang bisa mengeluarkan kita dari mara bahaya, dari bencana yang sangat besar. Dan ini punya beberapa riwayat-riwayat seperti itu, di antaranya kisah 3 orang yang terkurung dan terhalangi untuk keluar dari gua, yang waktu itu mereka masuk dan mereka bernaung dan tiba-tiba mulut gua tertutup dan tidak bisa mereka keluar. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Masing-masing berdoa dengan doa yang disisipkan dengan tawassul dengan amal yang paling soleh dan amal yang paling ikhlas. Ya. Karena itu, ya seharusnya setiap kita punya amalan yang paling dia andalkan kepada Allah, yang paling ikhlas, yang dia perlu sebutkan ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan-keadaan genting, dalam keadaan-keadaan di mana dia menghadapi musibah atau masalah yang besar. Dan yang ketiga adalah tawassul seperti ini, tawassul kepada doanya orang-orang yang soleh yang masih hidup ya. Tanda ya, kita perlu pertebal kata-kata yang masih hidup, karena berdoa kepada atau bertawassul kepada orang yang soleh namun sudah meninggal dunia, itu adalah bagian dari hal yang menyimpang ya. Dia bisa justru jatuh kepada hal yang bid'ah, bahkan kadang bisa menjurus kepada kesyirikan ya. Jadi kita datangi orang yang kita duga, kita sangka dia orang yang soleh dengan ilmunya dan ketaatannya kepada Allah, lalu kita minta didoakan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, dan sepeninggal beliau mereka mendatangi Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat soleh lainnya, menunjukkan ini bukan kekhususan dari Nabi SAW. Dan di antara
doa yang paling kita butuhkan tentu sajalah doa seperti ini. Nenek ini bilang, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Doakan kepada Allah untuk memasukkanku ke dalam surga, an yudkhilanil jannah. Ya, doa yang paling penting adalah doa untuk masuk surga. Ya, doa yang paling patut untuk kita ulang-ulangi, dan bila cita-cita kita yang terbesar adalah doa untuk bisa masuk surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan saya doakan, tapi beliau mau mencandai ya nenek ini dan mengatakan, ya umma fulan innal jannah la tadkhuluha ajuz. Ya. Jadi bisa juga ini ya, kita kadang mencandai seseorang yang canda ini dimulai dengan kesedihan ya. Jadi kita candai tapi dia justru sedih. Tapi nanti jangan dibiarkan dia terus bersedih. Ya, langsung sampaikan hal yang bisa membuat dia bahagia ya. Adapun kalau antum candai sampai dia menangis terus ya, lalu antum tidak bisa mengembalikan tangisannya menjadi satu tawa dan senyum, ini bisa jadi dosa ya. Bisa jadi dosa, apalagi kalau dia salah faham dengan candaan kita. Jadi dari sini kalau memang riwayat ini benar bahwa boleh kadang ya seperti itu. Bayangkan nenek ini harapannya sangat besar untuk bisa masuk surga, langsung dikatakan tidak ada nenek masuk surga ya. Tentu saja beliau sangat sedih ya. Bilang, ya saya sudah beramal, ya mungkin amalannya sudah begitu banyak, Masya Allah, sampai usia tua dia istiqamah, lalu dikatakan tidak ada nenek masuk surga. Qala fa wallat wa tabki ya. Dan inilah tangisan yang syariat ya, tangisan yang bagus ketika kita menangis sedih ketika kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Dan siapa yang tidak mendapatkan surga, dialah kesengsaraan dan kemalangan ya yang paling besar. Faqal akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun, bahwa dia tidak akan masuk dalam usia tua ya. Jadi Nabi tidak mengatakan di sini, Nabi tidak berbohong, karena Nabi tidak mengatakan kamu tidak masuk surga ya umma fulan anti la tadkhulinal jannah. Beliau tidak bilang gitu, tapi beliau cuma bilang tidak ada nenek yang masuk surga. Maksudnya adalah tidak ada orang yang masuk surga dalam usia nenek. Kenapa? Karena Allah akan mengembalikan mereka seperti semula dan menjadikan mereka perawan-perawan. Faj'alnahunna abkara ya, uruban atraba. Dalam tafsir ikhwas sekalian ada beberapa penjelasan ya, tafsir yang perlu kita jelaskan ini tentang makna in ansha'nahunna insya'a. Dikatakan di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa kami akan mengembalikan mereka seperti asal semula. A'adnahunna fin nash'atil akhirah ba'dama kunna ajaiz rumsa sirna abkaran uruban ay udnah abkaran uruba ay mutahabbibat ila azwajihinna bil halawah wal zarafah wal malahah. Jadi dikembalikan dalam usia yang muda, dan dalam beberapa riwayat dikatakan dalam usia 33 tahun ya. Jadi usianya orang yang masuk surga usia 33 tahun dalam kondisi yang terbaik ya, tidak ada lagi cacat-cacat, tidak ada lagi hal yang kurang, semuanya dalam kondisi fisik yang paling sempurna ya, dan dalam usia 33 tahun. Kenapa? Kenapa dikembalikan dalam usia seperti itu? Karena di antara kenikmatan penduduk surga adalah menikmati kesenangan dengan pasangan-pasangan mereka ya, dengan pasangan-pasangan mereka, suami dan istri mereka. Dan itu tidak memungkinkan dalam usia nenek-nenek ya, usia kakek-kakek ya, maka dia kembalikan agar mereka kembali ya, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir kembali memiliki kekuatan untuk bisa menikmati ya dengan pasangan-pasangan mereka dan bisa menikmati segala fasilitas yang ada di surga kelak ya. Karena
kalau kondisi fisik tidak baik, ya, orang mati dalam usia, orang masuk surga dalam usia matinya, maka banyak yang sudah hilang. Kalau kita sudah usia tua, banyak yang hilang, di mana kita lagi mungkin dalam mengonsumsi makanan pun tidak bisa semuanya kita makan, ya. Orang kalau sudah usia tua sudah banyak pantangan-pantangannya, ya. Dan anak kecil juga mungkin belum bisa merasakan hal yang nikmat, ya, atau hal yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang dewasa. Karena itu umur yang paling ideal adalah umur 33 tahun. Dan itu yang akan Allah kembalikan, ya. Allah kembalikan bagi yang sudah tua, dan Allah jadikan, ya, bagi yang masih muda yang kurang dari itu untuk masuk surga dalam umur yang sebaya semuanya. Jamaah sekalian, sebagai kesimpulan dari masalah muza ini, ya, kesimpulan dari seluruh hadis yang kita sebutkan, maka ada beberapa kesimpulan penting tentang candaan yang disyariatkan. Pertama, kita katakan bercanda atau berkelakar bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghilangkan, ya, kejenuhan, dan untuk memberikan refreshing, ya, kadang kita butuhkan yang namanya candaan. Dan semua orang membutuhkan yang seperti itu. Kemudian hal yang berikutnya juga, bahwa candaan itu dia tidak boleh diperbanyak, ya, jika menjadikan seorang lalai, ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang pernah kita bahas, bahwa jangan kalian banyak tawa, karena banyak tawa bisa mematikan hati. Jadi candaan itu bagaikan milh, ya, bagaikan garam yang kalau terlalu banyak berbahaya, kalau kurang juga hambar, ya, tidak ada seni dalam kehidupan, ya. Jadi kadang perlu dibumbui kehidupan kita ini dengan candaan, ya, apalagi di antara candaan yang paling disyariatkan dengan pasangan-pasangan kita, dengan suami dan istri kita, ya. Jangan sampai suami dan istri serius terus, ya. Jadi di antara hal yang paling nyundah, mungkin ada seorang yang paling serius kelihatan, tapi kalau dengan pasangannya seharusnya dia pandai bercanda, ya, bisa bercanda. Ya, ini sekedar penyampaian, ya, bagi anak-anak muda nanti insyaallah, ya. Anda lihat banyak anak muda sini, ya. Kemudian di antara hal yang penting juga adalah hindari bohong, dusta dalam candaan. Berdasarkan perkataan Nabi yang telah lewat, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib. Celaka, neraka wail bagi orang yang berbicara lalu berdusta, liyudhika bihil qaum, hanya untuk membuat orang-orang tertawa. Jadi celaka, bahkan diancam dengan neraka wail bagi mereka-mereka yang bikin orang tertawa dengan dustaan-dustaan. Wailun lahu, wailun lahu. Kemudian juga tinggalkan candaan yang bisa membuat kaget, membuat takut saudara-saudara kita, ya. Karena biasa orang bilang saya cuma bercanda, tapi dia bikin kaget, dia prank saudaranya, ya. Sampai-sampai dia ada yang copot, ya, bilang sampai saya copot jantung saya gara-gara kamu bikin kaget, ya. Atau membuat kejutan-kejutan yang dia sangka bagus, tapi kejutan yang membuat saudaranya sedih, ya. Kecuali kalau yang seperti tadi, antum buat kejutan yang buat dia sedih, langsung antum sampaikan yang bisa membuat dia tertawa dan bahagia setelah itu. Kemudian di antara hal yang juga penting, kata Syekh Munajjid adalah di antara contoh yang tidak boleh adalah la ya'khudanna ahadukum mata as-sahibihi jaddan wala la'iba. Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang dari saudaranya, entah dia main-main atau bercanda, entah dia main-main atau dia serius, ya. Jadi ada orang biasa barang saudaranya diambil, dia sembunyi,
Sebenarnya mau bercanda itu tidak dibolehkan. Kemudian termasuk yang diingatkan adalah hindari dalam candaan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, ini biasa kadang orang bercanda dengan kata-kata yang cabul, kata-kata yang porno, kata-kata yang kotor. Ya, waliyadzubillah, itu tidak boleh ya. Jangan sampai kita bercanda dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas. Ya, ini beberapa hal yang dan bagus itu untuk kita lihat bagaimana candaan-candaan para ulama. Ya, ada beberapa tulisan-tulisan itu tentang contoh candaan-candaan para ulama kita. Ya, candaan-candaan yang segar, tapi di dalamnya ada fikih, di dalamnya ada faidah yang bisa kita juga ambil pelajaran darinya. Sekali ini jamaah sekalian yang kita pelajari dari bab yang ke-36 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ittiba ya kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam segala lini kehidupan beliau, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk selalu komitmen dalam syariat dalam setiap lini kehidupan kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya sebagaimana ya doa-doa yang diminta oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.